pemimpin, kejujuran, dan yang selalu memikirkan masa depan bangsa demi kemartabatan negara dan bangsa ini. Mungkin itulah jatuh cintanya para masyayikh, para kiai sepuh pada salah satu calon yang saat ini sebetulnya bukan deklarasi tapi acara istighosah ya, bersama-sama dengan Pak Prabowo dalam rangka saling menyampaikan rasa cinta kepada beliau. Baik, sudah kemudian walaupun bukan acara deklarasi begitu ya Pak Kiai, tapi apakah kemudian para kiai sepuh ini memberikan himbauan barangkali atau arahan kepada para santri-santri di bawahnya untuk mendukung Pak Prabowo dan Hatta juga seperti dengan kiai-kiai lainnya, Pak? Jadi begini, di Nahdlatul Ulama, di Qanun Asasi itu ada poin-poin penting untuk sebelum kita memberikan suatu rasa cinta atau katakanlah dengan bahasa apa, itu harus mengetahui sosok beliau. Harus tahu bagaimana perjuangan selama ini, kemampuan dan ketegasan diantaranya hal-hal yang menunjang sifat kepemimpinan terutama di Indonesia ini. Maka setelah mereka dekat, saya yakin nanti para masyayikh, para kiai, pondok pesantren akan pulang menyampaikan pada para santri, pada umat di sana. Karena beliau-beliau ini tidak hanya berkumpul dalam ajang silaturahim selesai, tapi tentu akan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah selanjutnya. Bagaimana buah daripada silaturahim dan acara-acara istighosah pada saat ini. Pak Miftahul, tadi dalam acara silaturahim juga tentu terjadi dialog antara para ulama dengan Prabowo sendiri. Nah, pada saat itu apa saja Pak yang dibicarakan? Ya, banyak tentang nasib bangsa ini, tentang kalau ulama tentu tentang moral, keagamaan, aswaja ini yang bagaimana kalaulah nanti beliau memimpin, ditakdirkan oleh Allah menjadi pemimpin, nasib aswaja yang sebetulnya meliputi tentang akidah, akhlak, syariah, ini apakah nanti juga dijaga? Karena Nahdlatul Ulama sebesar ini, organisasi yang terbesar, itu butuh penjaga. Butuh yang bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi yang sangat prima ini. Nah, itulah dialog-dialog yang terjadi. Kok begitu antusias beliau menyambutnya, siap ditegur manakala beliau tidak mengindahkan atau manakala di perjalanan nanti ada kelupaan dan lain sebagainya. Siap dipanggil oleh kiai. Oke, baik. Ini sangat menggembirakan sekali. Oke, saya mau ke Pak Fahri Ali terlebih dahulu yang sudah bersama kami di Wisma Nusantara. Pak Fahri, Anda melihat setelah kemarin-kemarin sudah ada deklarasi dari berbagai pihak, kemudian hari ini Prabowo Subianto mendatangi Jawa Timur untuk memberikan atau mendapatkan amanat dari kaum ulama. Dari manuver-manuver yang dilakukan oleh Capres Prabowo Subianto ini kepada para ulama untuk mendapatkan dukungan, akankah signifikan Pak untuk kemudian mendapatkan suara pada Pilpres nanti? Pertama yang menarik adalah ucapan terakhir dari Kiai tadi itu yang mengatakan bahwa Prabowo siap dipanggil oleh ulama gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa posisi ulama itu lebih tinggi daripada jabatan sekular yang tertinggi. Yang saya maksudkan jabatan sekular itu adalah jabatan presiden. Andai kata dipilih ya, Prabowo dipilih menjadi presiden dan dia menyatakan siap dipanggil oleh ulama gitu. Nah, ini artinya bahwa kedudukan ulama itu secara spiritual lebih tinggi daripada kedudukan eksekutif pada tingkat tertinggi kenegaraan gitu. Nah, yang kedua, kalau memang Prabowo itu diterima
di tengah-tengah kaum ulama atau sebagian kaum ulama dari masyarakat Nahdliyin itu menunjukkan bahwa pertama Mahfud MD itu cukup penetratif di dalam membawa Prabowo sebagai outsider ke dalam dunia keulamaan gitu. Nah, apakah ini kemudian akan efektif? Secara teoritis berkembang memang di kalangan kaum Nahdliyin, ya, satu frasa yang berasal dari Al-Quran, sami'na wa ata'na gitu. Jadi kalau memang pemimpin yang diakui secara keagamaan itu telah menyatakan, maka itu akan diikuti oleh umatnya. Baik, Pak Fahri, yes. ditahan dulu sampai situ jawaban Anda karena kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan di di Klaten gitu, kemudian ada lagi kiai-kiai NU yang di Jawa Timur, kemudian banyak kiai-kiai seperti di Banten. Pak Prabowo ini sejak dulu juga selalu berkunjung, jadi ini bukan masyarakat di situ menjadi panutan dalam tindakannya, ucapannya. Karena itu Pak Prabowo semenjak tentara dulu pun selalu dekat dengan para kiai dan ulama ini. Selain itu bisa memperkuat spiritual, kemudian apalagi para tentara ini juga kalau berangkat tentu saja akan banyak minta doa, restu kan sebelum berangkat perang. Dan kemudian dilanjutkan setelah beliau dan kita semua mendirikan partai, apalagi ini menjelang Pilpres, tentu wajar sekali kita minta doa restu kepada para alim ulama, para kiai ini, bahwa semuanya berjalan dengan lancar, semoga pilihan nanti adalah terbaik dan semoga pilihan rakyat nanti bisa lebih bagus lagi kepada Pak Prabowo dan Hatta. Dan ini memang merupakan komunikasi yang luar biasa. Jadi menurut saya hinaan yang begitu lama, yang sesungguhnya bukan hanya sekarang, ini merupakan ikatan emosional dan ikatan spiritual yang sungguh luar biasa. Oke, Pak Suhardi, sebenarnya apa sih komitmen dari pasangan Prabowo-Hatta kepada para ulama? Hal ini adalah kaum Nahdliyin pasca Pilpres. Artinya memang bila Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, jadi tidak hanya mendekati para ulama ketika meminta dukungan maju dalam Pilpres, tapi apa bentuk komitmen nantinya bila sudah terpilih menjadi presiden, terutama kepada kaum Nahdliyin ini, Pak? Komitmen itu tersirat di dalam visi misi presiden, bahwa di dalam 8 program presiden dan wakil presiden itu tersirat di dalamnya di situ bahwa sesungguhnya Pak Prabowo menekankan kembali bahwa akan terjadi saling hormat-hormati di antara umat-umat yang beragama, dan memberikan jaminan untuk beribadah dengan baik, karena memang Pancasila ini akan menjadi dasar utama dari Republik, dan terus-menerus akan dipertahankan, UUD 45 dipertahankan, dan tentu di sini akan tidak terjadi konflik antar agama, antar ras, antar suku, dan ini jelas-jelas memberikan keamanan dan kenyamanan hidup beragama. Dan yang jelas bahwa Pak Prabowo akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih dengan melalui mandiri pangannya, energinya, sampai kepada bagaimana membangun lingkungan sehingga semuanya akan merasakan. Jadi tentu tidak langsung semata-mata hanya di lingkungan yang situ saja, tetapi benar-benar ini para alim ulama yang menjadi panutan masyarakat ini akan menjadi target kedekatan. Baik. Ya, karena memang ya itu tadi bukan hanya sekarang loh, ini sejak dulu, jangan ukurannya bukan sekarang. Memang saya katakan ini sejak dulu, jadi terus-menerus kita lakukan gitu. Oke, saya mau ke Pak Fahri. Pak Fahri, tadi Anda sudah menyatakan bahwa ini tandanya Pak Mahfud MD adalah lebih penetratif gitu. Kita tidak bisa menafikan juga dua capres-cawapres ini saat ini berkepentingan untuk merebut atau meraih simpati dari Nahdliyin sendiri. Anda melihat sampai saat jauh ini pergerakannya sendiri ini lebih kuat dari Pak Mahfud MD atau Ibu Khofifah yang cenderung justru sekarang
lebih bisa mendekatkan diri kepada pasangan Jokowi dan juga JK? Ya, untuk sementara ya yang saya lihat, dua-duanya punya kunci masuk ke dalam jantung kaum Nahdliyin ya. Dua-duanya kemudian juga mempunyai pengetahuan bahkan praktek-praktek kenahdian. Jadi dua-duanya bisa sama kuat gitu. Kalau misalnya untuk Jawa Timur, kita lihat saja misalnya bagaimana hasil pilkada kemarin ketika Khofifah tampil ya. At least dia juga punya basis-basis pendukung. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat ada Gubernur Jatim, lalu kemudian ada Saifullah Yusuf yang juga masuk ke sana. Tetapi pada tingkat yang lebih senior kita juga melihat ada tokoh seperti Hasyim Muzadi dan seterusnya. Nah, jadi mereka itu adalah pembawa-pembawa kunci untuk membuka pintu jantung dari kaum Nahdliyin. Nah, dalam konteks frasa yang saya ambil dari Al-Quran tadi tentang sami'na wa ata'na itu tadi, maka yang diperebutkan itu adalah sebenarnya sami'na, yakni kami mendengar lalu kemudian kami patuhi.